Tren work-life balance di kalangan pekerja muda antara kebutuhan dan tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep work-life balance semakin menjadi perhatian utama, terutama di kalangan pekerja muda. Generasi milenial dan Gen Z yang kini mendominasi dunia kerja memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya mengejar karier yang stabil, tetapi juga menginginkan kehidupan pribadi yang berkualitas. Namun, apakah work-life balance benar-benar bisa diwujudkan dalam realitas dunia kerja saat ini? Di tengah perkembangan teknologi dan fleksibilitas kerja yang semakin luas, pekerja muda memiliki akses lebih besar terhadap pekerjaan jarak jauh dan jam kerja yang lebih fleksibel. Banyak perusahaan mulai menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan ini, seperti kebijakan remote working, hybrid working, dan cuti yang lebih fleksibel. Namun, di balik fleksibilitas ini, ada tantangan tersendiri yang seringkali justru mengaburkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan pekerja untuk terus terhubung dengan pekerjaan mereka kapan saja dan di mana saja. Meskipun ini memberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas, banyak pekerja muda justru merasa terjebak dalam always on culture, di mana mereka merasa harus selalu siap merespons pekerjaan, bahkan di luar jam kerja. Akibatnya, stres kerja dan kelelahan mental semakin meningkat. Selain itu, tren hustle culture masih cukup kuat di kalangan pekerja muda. Budaya kerja yang menuntut produktivitas tinggi dan pencapaian yang cepat membuat banyak orang merasa bersalah jika tidak terus bekerja. Bahkan di media sosial, kita sering melihat glorifikasi tentang bekerja keras tanpa henti sebagai jalan menuju kesuksesan. Paradoksnya, meskipun work-life balance menjadi tuntutan, banyak pekerja muda yang tetap terjebak dalam pola kerja yang tidak sehat. Salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai work-life balance adalah tekanan ekonomi. Biaya hidup yang semakin tinggi, terutama di kota-kota besar, membuat banyak pekerja muda harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan persaingan kerja yang ketat dan ketidakpastian ekonomi, banyak dari mereka merasa tidak punya pilihan selain mengutamakan pekerjaan dibandingkan kehidupan pribadi. Selain faktor ekonomi, tekanan sosial juga memainkan peran penting. Banyak pekerja muda merasa harus membuktikan diri mereka agar diakui dalam dunia kerja. Mereka seringkali takut kehilangan peluang jika terlalu membatasi jam kerja mereka. Akibatnya, burnout menjadi masalah yang semakin sering ditemui di kalangan pekerja muda yang akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada perubahan paradigma di dunia kerja. Banyak perusahaan yang mulai menyadari pentingnya keseimbangan kerja dan kehidupan bagi karyawan mereka. Beberapa perusahaan teknologi besar misalnya telah menerapkan kebijakan jam kerja yang lebih manusiawi dan memberikan cuti panjang bagi karyawan yang membutuhkan. Bahkan, beberapa perusahaan di Eropa telah bereksperimen dengan sistem kerja 4 hari dalam seminggu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Pekerja muda juga mulai lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Mereka lebih berani untuk menegosiasikan hak mereka, menuntut jam kerja yang wajar, dan mencari perusahaan yang memiliki budaya kerja yang sehat. Bahkan, beberapa dari mereka memilih untuk menjadi pekerja lepas atau freelancer agar memiliki kendali lebih besar atas jadwal kerja mereka. Meskipun demikian, tidak semua orang memiliki kemewahan untuk memilih pekerjaan yang lebih fleksibel. Banyak sektor industri yang masih menuntut kehadiran fisik dan jam kerja yang ketat. Oleh karena itu, work-life balance bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga sistem dan kebijakan perusahaan yang harus mendukung kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Penting bagi pekerja muda untuk memahami bahwa work-life balance bukan sekadar tentang mengurangi jam kerja, tetapi juga tentang manajemen waktu yang efektif dan kemampuan untuk memisahkan kehidupan pribadi dari pekerjaan. Mereka perlu belajar untuk menetapkan batasan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan kerja mereka. Selain itu, pemerintah dan organisasi tenaga kerja juga memiliki peran dalam menciptakan regulasi yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan. Kebijakan seperti batasan jam kerja, perlindungan terhadap hak cuti, serta insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah karyawan bisa menjadi langkah konkret untuk menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. Di sisi lain, media dan masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi tentang work-life balance.
Alih-alih terus mempromosikan budaya kerja berlebihan, kita perlu mengubah narasi tentang kesuksesan. Kesuksesan tidak harus selalu diukur dari seberapa keras seseorang bekerja, tetapi juga dari seberapa bahagia dan sehat mereka dalam menjalani hidup. Masa depan dunia kerja masih terus berkembang, dan konsep work-life balance akan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang terpenting adalah bagaimana pekerja muda, perusahaan, serta pemerintah bisa bekerja sama untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pada akhirnya, work-life balance bukan hanya tentang membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan berkualitas. Pekerja muda harus terus memperjuangkan hak mereka, sementara perusahaan dan pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Hanya dengan keseimbangan sehat, produktivitas dan kebahagiaan bisa berjalan berdampingan.